Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin, yaitu freezer box. Nah, ini freezer boxnya. Kondisi freezer boxnya ini sedang saya hidupkan. Di sini sudah teraliri arus. Dan mari kita coba cek bagaimana kondisinya. Untuk suhu di ruang freezernya ini tidak ada terasa dingin sedikit pun. Lalu kita coba rasakan pada dinding-dindingnya ini juga tidak ada terasa hawa dingin. Untuk bagian bodi-bodi samping kanan, nah ini tidak ada terasa panas. Namun mesin kondisinya bekerja. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan pengecekan di bagian ruang mesin ini. Yang pertama kita coba buka dulu kap pada bagian ruang mesin ini. Di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepaskan terlebih dahulu. Oke, saya coba lepas dulu kap penutup pada bagian ruang mesin ini. Oke, sudah terlepas. Dan di sini untuk filter dryernya tidak ada terasa hangat sedikit pun. Namun fan pada kondensornya ini bekerja. Untuk pipa presnya saya rasakan tidak ada terasa panas. Untuk mesin kompresornya di sini menggunakan MA69 LDEG yang kategorinya adalah 1/5 PK plus. Oke. Ya, untuk mesin kompresor tidak ada masalah, namun untuk filter dan pipa kondensornya ini tidak ada terasa hangat. Nah, ini ya. Jadi kondisinya di ruang freezer ini tidak ada terasa dingin ya. Baik, kita coba matikan dulu. Untuk melakukan proses perbaikan freezer box ini, yang mana untuk kerusakan seperti ini mesin kompresornya aktif ya, namun tidak dingin, ini ada indikasi kebocoran pada sistem. Dan untuk memastikan itu, di sini kita cek kandungan gas freon yang ada pada sistem, apakah masih ada atau tidak. Yang pertama, seperti biasa, saya akan coba potong di bagian pipa kapiler ini. Di sini saya akan coba pastikan apakah ada semburan gas freon pada sistem. Ini saya coba potong, dan ternyata kandungan gas freonnya tidak ada. Jadi memang benar ada indikasi kebocoran pada sistem, sehingga freezer box ini tidak bisa dingin. Baik, selanjutnya kita akan coba lakukan pengecekan pada jalur pipa hisap dan pipa tekan ini untuk mengetahui di mana letak kebocoran pada freezer box ini. Yang harus saya lakukan adalah di sini ada pipa hisap dan pipa press, yang mana kita akan coba potong. Di sini saya coba lakukan pemotongan terlebih dahulu pada bagian pipa hisap. Nah, ini pipa evaporator. Nah, ini saya coba potong terlebih dahulu karena nanti akan kita coba cek apakah ada kebocoran di bagian pipa evapnya ini. Nah, ini ya jalurnya ya, pipa evap yang menuju ke pipa kapiler. Nah, ini kemudian di sini ada pipa press, yaitu pipa kondensor. Di sini saya juga lakukan pemotongan. Nah, jadi
saya potong terlebih dahulu untuk pipa hisapnya, dan kemudian saya potong juga untuk pipa presnya. Jadi untuk pipa tekannya ini yaitu pipa kondensor, yang mana ujungnya menuju ke filter dryer, sedangkan pipa hisap yaitu ujungnya ke pipa kapiler. Selanjutnya kita akan coba pasang pentil pengisian di masing-masing pipa evap dan pipa kondensornya ini. Nah, di sini saya coba pasangkan untuk pentil pengisian pada jalur pipa evaporator dan pipa kondensor. Lalu ujung pada pipa kapiler masing-masing kita tutup permanen. Jadi kita bagi menjadi dua bagian, yaitu pipa kondensor sendiri dan pipa evaporator sendiri. Dan di sini kita bisa tentukan nanti yang mana yang mengalami kebocoran, apakah di jalur pipa evaporator atau di jalur pipa kondensor. Baik, di sini saya coba pasangkan selang manifold. Nah, ini selang manifold untuk selang manifold berwarna merah, ini jalurnya menuju kondensor, sedangkan selang manifold berwarna biru ini menuju ke jalur evaporator. Ya. Nah, ini yang jalur menuju ke evaporator, sedangkan yang berwarna merah jalur menuju ke kondensor. Selanjutnya kita akan coba beri tekanan. Nah, ini saya memberikan tekanan menggunakan mesin kompresor bekas kulkas ya. Di sini untuk jarum manifold akan bergerak, yang mana nanti kita coba berikan tekanan di skala 350 PSI ya. Di sini ini sudah mendekati di skala 350 PSI. Nah, ini oke, setelah cukup di skala 350 PSI kita coba lakukan pengecekan ya, setelah kita berikan tekanan di kedua masing-masing pipa ini. Baik teman-teman, setelah beberapa jam kemudian di sini saya coba lakukan pengecekan. Untuk jarum manifold berwarna biru kondisinya masih stabil, konstan. Sedangkan jalur manifold yang berwarna merah di sini terdapat sedikit penurunan, yang mana tadi 350 PSI ada penurunan sedikit. Jadi saya curiga ada terjadi kebocoran pada bagian pipa kondensornya ini. Jadi sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Untuk jalur evaporator saya anggap ini kondisinya normal, tidak ada masalah. Namun saya vonis untuk jalur kondensor ini mengalami kebocoran. Jadi kita tidak perlu lagi mencari di mana letak kebocorannya pada jalur kondensornya ini, karena kebocorannya sangat halus ini ya, sangat halus. Jadi kebocorannya mungkin di bagian bodi. Jadi kita langsung saja lakukan modifikasi dengan cara mengganti kondensor luar. Baik teman-teman, di sini saya butuhkan bahan-bahan yang saya perlukan. Saya membutuhkan kondensor sebanyak 12 lekukan
atau 12U, dan dikali 2 jadi totalnya 24U, dan 1 meter pipa seperempat, filter dryer, kawat las, serta 1 kaleng freon R134. Oke, selanjutnya kita coba amati lagi ya. Di sini kita sudah putuskan untuk jalur evaporator aman dan kerusakan di jalur kondensor, dan kita langsung saja lakukan pemasangan pipa kondensornya ini di bagian belakang freezer box ini. Nah, caranya seperti ini. Kita coba ukur dulu di mana posisinya yang tepat. Nah, di sini kita coba paskan terlebih dahulu di mana kira-kira posisinya yang tepat untuk peletakan ini. Yang pertama kita coba skrup dulu, berikan skrup supaya bisa kita letakkan kondensornya ini. Untuk skrup mungkin kita perlukan ukuran 3 atau 4 cm sudah cukup untuk menggantung kondensornya ini. Di sini kita coba letakkan kondensor yang pertama supaya lebih mudah dalam hal pemasangan. Kita coba skrup saja di bagian samping kanan dan kiri juga. Oke, di sini saya coba lakukan penyekrupan. Sudah merekat kondensor yang pertama. Kemudian bisa kita tambahkan kondensor yang kedua. Nah, untuk peletakan kondensor yang kedua, di sini kita coba berikan jarak ya, supaya tidak terlalu berhimpit. Paling tidak jaraknya kurang lebih sekitar 2 cm ya, 2 cm. Saya rasa sudah cukup. Dan di sini pada ujung pipa kondensor, di sini bisa kita satukan nanti dengan sedikit pipa seperempat. Lalu ujungnya bisa langsung masuk ke kompresor dan ke filter dryer. Oke, untuk penyambungan antara media pipa kondensor dengan pipa tembaga, di sini kita lakukan pengelasan dengan menggunakan campuran boraks. Nah, ini jadi kawat lasnya ini yang saya gunakan dari bahan perak tembaga. Saya berikan sedikit campuran borak, kemudian baru kita lakukan pengelasan. Jadi antara besi dan tembaga ini akan menyatu apabila dicampur dengan bubuk borak ya pada saat proses pengelasan. Nah, seperti ini sudah tersambung dan terpasang kondensornya. Untuk filter dryer kita ganti yang baru dan kita berikan pentil pengisian. Selanjutnya kita coba lakukan pengelasan pada jalur filter dryer ini. Di sini bahan filter dryer dari tembaga yang menuju ke jalur pipa kondensor terbuat dari bahan besi, dan pengelasannya sama, harus menggunakan campuran borak ya.
Oke, namun untuk bahan tembaga dan tembaga tidak perlu kita gunakan campuran borak. Oke, sudah terpasang untuk filter dryer ya, sudah kita las, dan pentil pengisian juga sudah kita pasang. Di sini tinggal kita lakukan proses pemvakuman. Oke, saya coba hidupkan dulu mesin kompresornya. Nah, ini untuk fan pada kondensor sudah aktif, menandakan mesin kompresor sudah bekerja. Di jalur pipa pembuangan di sini terdapat hembusan dorongan angin. Nah, ini. Kemudian di pipa hisapnya kita rasakan sudah ada daya hisap. Oke, selanjutnya untuk proses pemvakuman, yang mana di sini kita coba gunakan tang ampere untuk mengetahui berapa arus sebelum ada beban. Di sini 1,2 ampere. Arusnya sebesar 1,2 ampere. Ini belum ada beban. Untuk pentil pengisian di sini spuyer kita pasang. Spuyer pentil pengisiannya ini kita pasang. Jadi kita akan coba lakukan proses pemvakuman. Nah, ini saya siapkan juga jarum manifold. Oke, saya akan coba pasang terlebih dahulu untuk selang manifold. Nah, pastikan di sini terkoneksi dengan benar. Pada saat kita buka, jarum bergerak, dan saat kita tutup, jarum manifold akan terhisap. Oke, di sini pastikan untuk pembuangannya tidak ada lagi udara yang keluar, dan proses pemvakuman ini berlangsung kurang lebih 30 menit. Nah, seperti ini pipanya sudah terpasang. Untuk pipa kondensornya sudah tersambung juga. Dan di sini kita coba rapikan, sambil rapikan. Oke. Jadi untuk proses pemvakuman di sini saya menggunakan sistem vacuum body. Nah, ya, kondensornya sudah terpasang, dan biarkan proses pemvakuman ini 30 menit. Baik, teman-teman, setelah 30 menit di sini proses pemvakuman untuk jarum manifold sudah di skala minus 30 PSI. Kemudian untuk jalur pembuangan udaranya ini pastikan di sini sudah tidak ada lagi udara yang keluar ya. Menandakan di sini sudah vakum pada sistem. Dan selanjutnya kita lakukan penutupan pada jalur pipa pembuangan pada kapiler ini. Langsung saja kita tutup permanen ya. Dan untuk proses pemvakuman ini alangkah baiknya menggunakan mesin vakum supaya lebih mendapatkan hasil yang sangat maksimal ya. Selanjutnya di sini saya coba siapkan gas freonnya menggunakan freon R134. Yang pertama saya coba buka dulu keran pada freonnya ini.
Kemudian jangan lupa buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold sebelum kita melakukan proses pengisian. Oke, di sini saya coba buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Selanjutnya, setelah tidak ada lagi kandungan udara pada selang manifold, kita baru bisa melakukan proses pengisian freon. Nah, ini kita coba buka kerannya. Ya, di sini freon sudah masuk ke sistem ya, sambil kita bisa lihat di jarum manifoldnya ini serta pada tang ampere berapa arus yang dikonsumsi. Dan untuk proses pengisian freon ini kita lakukan secara bertahap. Oke, pelan-pelan kita tutup, baru nanti bisa kita tambah lagi sampai tekanan yang diinginkan. Nah, di sini untuk tekanannya saat ini sudah di 10 PSI. Nah, ini. Dan bisa kita lihat untuk arusnya sebesar 1,4. Oke, arusnya 1,4 dengan tekanan 10 PSI, dan bisa kita rasakan untuk filter dryer ya, di sini sudah terasa hangat, mantap. Jadi untuk proses pengisian ini saya rasa sudah cukup. Untuk pipa kondensor di sini terasa panas. Dan proses pengisian saya rasa sudah cukup dengan tekanan 10 PSI, arus sebesar 1,4 ampere. Oke, kita biarkan dulu dalam beberapa menit, kita sambil cek arusnya ya. Di sini tekanannya di skala 10 PSI. Oke, selanjutnya untuk arusnya di 1,4. Kemudian kita lepas dan kita tutup saja untuk jalur pengisian. Ventil pengisiannya ini kita tutup saja. Dan untuk proses penggantian pipa kondensor sudah selesai. Pengisian freonnya juga sudah selesai. Selanjutnya kita bisa rapikan saja, dan jangan lupa kita tutup kembali kapnya ini. Oke, saya coba tutup dulu kapnya ini. Jadi untuk proses pengisian freon sudah selesai ya. Selanjutnya kita coba lihat kondisinya sementara. Nah, ini ya, pipa kondensernya sudah kita pasang dengan rapi. Untuk ruang freezer box sementara di sini terasa hawa dinginnya. Kemudian bisa kita coba raba di dinding-dindingnya, ini sudah terasa dingin ya, mantap. Dan nanti kita akan coba cek dalam beberapa hari bagaimana hasil dari pekerjaan kita ini. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 2 hari saya coba lakukan pengecekan kembali. Di sini untuk pipa kondensornya saya coba raba ya, terasa hangat ya, menandakan sistem bekerja. Kemudian untuk ruang freezer box ini, di sini untuk proses pembekuannya sangat sempurna, merata ya, dari atas hingga ke bawah sekeliling, menandakan bahwa proses pembekuannya sangat mantap ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.